A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Alhamdulillah gak kerasa kita udah 29 hari menemani di selama bulan Ramadan di Islam Itu Indah. Dan tiba besok akhirnya apa Bu? Lebaran. Senang gak Bu mau lebaran Bu? Udah yakin tapi belum kemarin ibadahnya full. Yakin gak Bu? Insya Allah ya, kalau puasa gak mungkin full, jarang perempuan. Kecuali yang udah lebih dewasa lagi ya Bu ya. Tapi kalau misalnya tarawihnya gimana, tarawih udah full belum? Belum ya Bu ya. Tapi ada yang lupa gak nih, biasanya udah deket-deket lebaran. Apa ya yang lupa Bu kira-kira? Zakat fitrah, betul. Udah bayar zakat fitrah belum? Ayo Bu, hari ini harus diselesaikan. Karena udah mau lebaran, takutnya telat nanti ya Pak Ustadz ya. Aduh, nih hari ini kita bahas nih. Temanya adalah tunaikan zakat fitrah lebaran tenang. Tuh, 2, 3. Tunaikan zakat fitrah lebaran tenang. Jadi kalau udah bayar zakat fitrah tuh lebaran tuh tenang, plong gitu ya Bu ya. Kayak gak ada beban. Tapi zakat fitrah ini kadang-kadang suka kelupaan. Nah ini kita bahas satu persatu. Yang pertama, Ustadz Syam, mohon izin waktunya, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Ustadz Syam, tolong dijelasin sama kita semuanya, berbicara tentang zakat fitrah. Sebenarnya seperti apa makna dan hakikat zakat fitrah dalam Islam nih Ustadz Syam. Silakan, mohon izin. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zakat itu membersihkan. Zakat itu menyucikan. Kalau zakat yang biasa, zakat mal, zakat harta itu membersihkan harta. Tapi kalau zakat fitrah bukan hanya membersihkan harta, tapi membersihkan diri juga, membersihkan jiwa juga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya mewajibkan orang-orang yang punya duit, tapi juga zakat fitrah bisa difardukan kepada orang-orang yang miskin, yang kita anggap miskin di daerah tersebut. Kenapa? Karena zakat fitrah bukan hanya menyucikan harta benda yang ia miliki, tapi juga menyucikan jiwanya sebelum masuk yang namanya Idul Fitri. Nah, kapan waktunya? Hari ini. Kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya setelah hari terakhir Ramadan, sebentar malam, besokan Lebaran, sebentar malam ini mulai orang bayar zakat. Sampai kapan? Sampai khatib naik ke mimbar. Makanya kalau Lebaran Idul Fitri berbeda dengan Lebaran Idul Adha. Kalau Lebaran Idul Adha dipercepat Idul Adhanya. Khatibnya cepat naik ke mimbar gitu kan. Tapi kalau Idul Fitri diusahakan diperlambat. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha, kata Al-Qur'an. Sungguh beruntung orang-orang yang berusaha mensucikan dirinya. Sungguh beruntung orang-orang yang berusaha mengeluarkan zakatnya, menyucikan dirinya. Allah tidak katakan sungguh beruntung orang yang suci, tidak. Kenapa? Karena tidak satupun manusia di dunia ini yang suci. Tapi Allah katakan beruntung orang yang berusaha mensucikan dirinya. Kenapa? Kita tidak suci, tapi kita berusaha mensucikan diri kita. Salah satu caranya, salah satu medianya adalah dengan cara zakat fitrah. Apa sih makna dan hakikatnya zakat fitrah itu? Maknanya apa sih zakat fitrah ini? Zakat fitrah ini dimaksudkan untuk mengenyangkan satu hari saja. Yang penting hari Lebaran itu, hari Idul Fitri itu tidak ada di kampung tersebut, di daerah tersebut orang yang kelaparan. Tidak ada muslim daerah tersebut yang kelaparan. Inilah yang disebut dengan otonomi daerah muslim. Nah, Masya Allah. Luar biasa yang diatur oleh Rasulullah. Luar biasa yang diatur oleh Islam. Bagaimana ceritanya? Tidak ada satupun orang yang miskin atau orang yang kelaparan pada hari tersebut. Minimal satu hari gitu kan. Makanya ukurannya itu 1 sa'. Atau kalau liternya 0,200 gitu, 0,200 sekian liter ya, atau ukurannya satu porsi makanan gitu ya, 1 sa'. Karena kalau kita ukurannya liter atau berat, belum tentu ukurannya kurma. Kalau Nabi kan contohnya kurma. Kalau kita di sini kan makanan pokoknya bukan kurma, tapi kita beras gitu ya. Jadi bagaimana kalau misalnya dengan uang?
Nah, bagaimana kalau bayar fitrah, zakat fitrah dengan uang? Dahulu pendapat ulama mengatakan tidak boleh dengan uang. Ya, tapi sekarang dipermudah. Walaupun cuma satu imam yang membolehkan, Imam Hambali yang memberikan salah satu imam fikih, Imam Hambali mengatakan boleh dengan uang. Tapi sekarang mayoritas pendapat yang kita pakai adalah yang dengan uang ya Bu ya. Karena dengan memudahkan, mudah juga disalurkan, mudah juga kan belum tentu mereka ini butuhnya apa gitu kan. Orang-orang yang menerima zakat ini butuhnya uang ataukah butuhnya makanan pokok. Makanya banyak sekarang mayoritas menggunakan pendapat bahwa dengan uang. Jadi nggak ada masalah ya mau Betul. pakai beras 3,5 liter atau mungkin juga dengan uang. Tapi lebih diafdolkan untuk memakai makanan karena itu yang disunnahkan oleh Rasulullah. Jadi kita paling lambat sebentar malam. Sebentar malam apa sebentar siang nih? Apa sebentar pagi? Nanti. Kan saya lagi nanya. Sebentar malam saya bingung. Sebentar malam maksudnya apa? Oh nanti malam. Nanti malam. Iya, iya. Ya. Makasih banyak Ustaz Siap. Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Iya, Masya Allah ini luar biasa nih. Jamaah yang di rumah dan di studio hari ini alhamdulillah kita ditemani ada Ustadz Cecep juga di sebelah kanan. Ini tepuk tangan dong Ustadz Cecep. Dan di sebelah kiri saya ada Ustazah Lulung Mumtazah. Tepuk tangan juga dong buat Ustazah Lulung. Sehat semuanya Ustadz Cecep? Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah. Ustazah Lulung juga sehat ya? Alhamdulillah. Nih hari ini juga kita kedatangan alhamdulillah bintang tamu nih, pemain sinetron zaman dulu nggak ada yang nggak tahu ini. Sampai sekarang juga ya ada Nadia Vega. Tepuk tangan dong buat Nadia Vega. Apa kabar? Nah, sehat. Baik, Gimana? Udah bayar zakat belum? Zakat abis fitrah? ini ya, Abis ini ya. ya. Sebentar malam. Sebentar malam. Maksudnya nanti malam paling lambat kalau bisa. Nah, kalau sebenarnya kalau misalnya Vega sendiri kebiasaannya sejak kapan nih mulai membayar zakat fitrah sendiri? Kan waktu kecil dibayarin sama orang tua, terus mulai dari 10 tahun bayar sendiri gitu. Wih, 10 tahun bayar sendiri. Iya, loh, udah Bu. mulai bisa kerja. Hebat banget. Ada yang udah 40 tahun dibayarin orang tuanya. Jangan malu-maluin tuh. Ini anak muda hebat. 10 tahun udah bayar sendiri luar biasa ya. Kalau misalnya udah bagi zakat fitrah kayaknya perasaan hatinya udah plong gitu ya. Udah Iya. tenang, lega banget. Terima kasih banyak ya udah mampir sini Nadia ya. Sama-sama, Nanti kita makasih, ngobrol-ngobrol. Nadia. Nanti juga Nadia ada yang mau ditanyain boleh kita kasih kesempatan. Nih Oke. buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah jangan kemana-mana yang masih penasaran sebenarnya siapa saja sih yang wajib melaksanakan zakat fitrah. Nah sesaat lagi nanti akan dijelaskan oleh para narasumber kita. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu ada sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh Nas Indonesia yang liriknya diangkat dari hadis Rasulullah SAW. Silakan teman-teman Nas. Dirimu mampu, kau sangatlah untuk bisa menunaikan zakat fitrahmu, kewajibanmu sebelum Idul Fitri yang kan bersihkan, yang kan sucikan. Zakat bersihkan dosa, zakat berkahkan harta, ditambahkan, digantikan, dilindungi sama harta. Zakat bersihkan dosa, zakat berkahkan harta. Jamaah! Oh jamaah, Kembali lagi di Islam itu indah nih buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung, yang baru pulang sholat subuh nih. Alhamdulillah hari ini temanya kita bagus banget. Sekedar juga mengingatkan kepada semuanya bahwa ada kewajiban yang harus kita selesaikan sebelum takbir atau lebaran besoknya nih kita nih. Apa judul kita hari ini? Judul kita hari ini adalah tunaikan zakat fitrah lebaran tenang. Apa Bu Pak? Tunaikan zakat fitrah lebaran tenang. Dan alhamdulillah hari ini kita ditemani ada Ustaz Cecep, Ustazah Lulung dan juga ada bintang tamu kita ada Nadia Vega. Tepuk tangan lu dong Bu Pak, Masya Allah. Ini kita lanjutkan lagi ya. Ini kalau kita berbicara tentang masalah zakat fitrah, kenapa sih masih ada orang-orang yang menunda bahkan tidak membayar zakat fitrah? Padahal kan zakat fitrah ini wajib hukumnya buat kita. Untuk itu langsung aja kita panggil Ustaz Cecep. Ustaz Cecep, tepuk tangan Bu Ustaz Cecep, silakan. Iya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apapun masalah Anda, ingat Allah dan tetap Cecep. Ceria-ceria. Baik ya, tepuk tangannya agak terpaksa ya.
Tidak apa-apa. Saya maafkan walaupun belum lebaran. Baik. Mengapa sih orang banyak menunda mengeluarkan zakat? Atau malah sampai lupa? Karena kurangnya cinta. Ini yang harus kita lakukan. Miliki cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasul. Cinta kepada Islam. Cinta kepada orang-orang miskin. Bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan cantik yang menjadikan cinta, tapi cinta yang akan menjadikan cantik. Ngapalinnya 2 minggu itu ya. Kepercayaan. Masalah kepercayaan. Karena rendahnya kepercayaan kepada amil. Kadang-kadang saya nggak percaya nih karena nggak transparan. Nah itu kan akhirnya dia nggak mau ngeluarin zakat. Jadi masalah kepercayaan, trust. Kemudian adalah pengetahuan. Karena belum ngerti cara mengeluarkan zakat. Kadang-kadang bingung. Bedanya apa ya zakat fitrah dengan zakat mal? Orang masih bingung tuh. Jadi kalau zakat mal seperti tadi dijelaskan oleh teman saya Sam, bahwa zakat mal itu adalah harta, membersihkan harta kita. Hitung dalam setahun penghasilan kita berapa tuh. Kalau sudah sampai masuk nisabnya, keluarkan 2,5%. Kalau zakat fitrah tuh zakat diri. Ya. Nah, apalagi tindakan karena kurangnya sanksi. Kalau orang nggak ngeluarin pajak, bisa ditangkap tuh. Bisa masuk penjara. Tapi kalau orang yang tidak ngeluarin zakat, ada nggak sanksinya? Nggak ada. Makanya orang tidak ada ketakutan untuk tidak mengeluarkan. Ah biarin, kita nggak akan dapat sanksi. Nah, jadi ini penting direnungkan oleh seluruh aspek masyarakat, oleh pemerintah. Pentingnya zakat ini betul-betul tuh diatur. Supaya apa? Karena ini potensi luar biasa. Betul tidak, Bu? Betul. Kemudian apa lagi? Ya tadi keterbukaan atau transparansi dari amil zakat pengelola. Oh kemana nih? Berapa persen nih yang dikeluarkan? Siapa saja yang mendapatkannya? Kemudian maaf, faktor kebersamaan atau dualistik antara zakat dan pajak. Jadi masalahnya kadang-kadang ada orang yang mengeluarkan zakat, dia bingung. Loh, nanti saya ngeluarin lagi pajak, berarti double dong. Nah, banyak orang yang tidak tahu faktor dualistik ini. Padahal di dalam Undang-Undang 38 tahun 99, pasal 14 ayat 3. Luar biasa. Luar biasa, itu 2 minggu ngapalinnya ya. Pengurangan zakat dari pendapatan wajib pajak itu dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda. Dan peraturan pemerintah pasal 1 ayat 1 nomor 60 tahun 2010 tentang zakat dan sumbangan wajib boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Ada manfaatnya ya pelajaran SMA dulu. Jadi lumayan nih sebenarnya ada aturannya, Bu. Tapi masyarakat Ibu tahu nggak sebelumnya? Tahu nggak sebelumnya? Tadi pagi juga saya baru baca itu. Ini masalahnya ya. Jadi banyak orang yang nggak tahu. Ternyata zakat itu bisa ngurangin pajak kita. Cuma disalurkannya memang harus melalui Basnas atau yang diresmikan oleh pemerintah. Jadi yang jelas ini banyak orang yang tidak tahu. Akhirnya jadi bingung. Saya nanti double dong. Tidak lagi. Oleh karenanya, maka marilah kita keluarkan zakat fitrah kita. Mudah-mudahan bisa mensucikan. Tetap ceria. Masya Allah. Iya. Tepuk tangan Ustaz Cecep. Jadi gitu ya Ustaz Cecep ya. Jadi kebanyakan kadang orang juga masalahnya nggak percaya sama amilnya nih. Betul. Ini kayaknya amilnya nggak meyakinkan nih. Takutnya nggak nyampe nanti gitu ya. Makanya perlu transparansi laporannya gimana gitu. Tepuk tangan sekali lagi dong Ustaz Cecep. Nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah. Sebelum nanti kita lanjutkan lagi nih, mungkin kita kasih kesempatan dulu nih sama bintang tamu kita. Nah dia Vega dia mau ditanyain nggak? Ada banget. Boleh. Iya silakan. Jadi gini Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kan teman saya ada yang pelaut. Dia kan di laut terus nih seberapa bulan, 6 bulan. Dan waktu kebetulan pas waktunya untuk bayar zakat, dia itu masih di laut. Itu caranya gimana tuh Ustadz? Oh loh, tuh gimana? Ustadz, pengalaman dulu deh. Ya. Ya. Nah, kalau alhamdulillahirrahmanirrahim kita sangat bersyukur karena sekarang zaman teknologi kan bisa gini. Mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal itu adalah fardu ain diri sendiri dan ada ijab kabulnya. Saya keluarkan zakat fitrah saya tahun ini karena Allah. Harus begitu.
saya niatkan keluarkan zakat fitrah saya tahun ini karena Allah. Kalau tidak bisa, beritahu orang untuk mewakilkan. Saya mewakilkan mengeluarkan zakat fitrahnya si A karena Allah. Karena zakat fitrah itu semua orang yang hidup di bulan Ramadan di tahun itu. Anaknya yang bayarin, orang tua yang suruh. Iya, bisa jadi semua yang hidup ya. Jadi semua anak yang lahir, anak bayi pun dikeluarkan zakat fitrahnya karena dia hidup. Bahkan jadi bisa diwakilkan. Orang lain yang wakilkan di darat yang bisa. Karena mohon maaf, persoalan zakat dan sedekah sangat beda. Ini dikhawatirkan zakat itu masuk di pembangunan masjid. Tidak bisa. Karena zakat itu harus manusia yang terima. Tidak boleh dimasukkan di buat jalanan, buat ini zakat ini nggak bisa. Lagi bangun masjid, ayo keluarkan zakatmu. Kita mau beli semen, mau beli besi, nggak bisa. Karena itu bolehnya sedekah. Tapi kalau zakat harus manusia 8 golongan, fakir, miskin, amil, fisabilillah, orang yang tergantung utang dan orang yang ibaratnya mohon maaf budak. Itu semua yang dikasih manusia. Dan itu pun kalau dibagi 3. Sepertiga. Sepertiga yang pertama yang ada hubungan darah dengan kita, cari dulu ya orang-orang yang seperti keluarga kita. Kemudian yang menunjang pekerjaan kita, zakat harta kita harus seperti itu. Jangan pembantu tidak dikasih zakat. Kasih. Ini Masya Allah, ini banyak banget ternyata ilmu yang kita belum pahami ya Nadia ya. Iya. Terima kasih banyak. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Tepuk tangan dulu dong buat Nadia dong. Iya, bagus banget pertanyaannya, bagus, benar-benar luar biasa nih. Nanti kita lanjutkan lagi buat jamaah yang di rumah. Kita juga akan ngaji lanjut dengan pembacaan surah Ali Imran kita di ayat 25 sampai dengan ayat 28 nih. Dan yang masih penasaran, nanti juga akan ada kisah hikmah yang akan dibawakan oleh Ustadz Maulana. Kira-kira kisahnya tentang apa ya? Pasti penasaran banget ya. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Engkau bersihkan dosa, engkau berkahkan harta, ditambahkan. Kembali lagi di Islam itu Indah, Masya Allah. Masih ada bintang tamu kita di sini, ada Nadia Vega. Terima kasih banyak udah mampir ke sini. Tepuk tangan sekali lagi buat semuanya. Ini ya luar biasa temanya nih, kadang-kadang suka membuat kita tuh lalai gara-gara hal-hal yang kita boleh dibilang ini sebenarnya sangat penting sekali. Nah sekarang kembali kita akan minta penjelasannya nih dari narasumber kita, berbicara tentang kerugian dunia akhirat bagi orang yang tidak membayar zakat fitrah. Untuk itu langsung aja kita panggil Ustazah Lulung, mohon izin waktunya. Tepuk tangan dong buat Bunda, silakan Bunda. Terima kasih Kakak Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Pemirsa Islam itu Indah yang dirahmati Allah, baik yang di rumah maupun yang berada di studio yang adem ini. Gimana kabarnya? Udah pada mandi? Belum, pantesan ngantuk-ngantuk gimana gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin masalah zakat fitrah, subhanallah, ini jangan sampai lupa. Karena namanya zakat fitrah hanya datang setahun sekali. Kenapa disebut fitrah? Para ulama mengatakan fitrah adalah mewakili jiwa seseorang. Jadi ketika orang ini baik kecil maupun besar, laki maupun perempuan, wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Tapi banyak sekali orang nggak mengerti. Saking nggak ngerti, dia nggak tahu betapa ruginya ketika orang itu tidak mengeluarkan zakat fitrah. Bisa jadi dia takut miskin, takut kelaparan. Padahal ada lagunya loh. Alangkah indah orang yang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Biarin aja nggak apa-apa Ustadz. Ya, jadi yang namanya orang bersedekah itu sangat indah, dekat Allah, dekat surga, benar nggak? Tapi kalau dia itu nggak ngeluarin sedekah atau zakat fitrah, kerugian di dunia ada 2. Yang pertama, orang ini akan mengalami apa rugi di dunia? Jauh dari Allah, jauh dari teman-temannya. Karena dalam surat An-Nisa ayat 37, orang yang bakhil itu ya adalah orang yang dijauhi Allah, dijauhi teman-teman. Gimana orang mau dekat sama dia? Orang pelit, medit, kikir. Boro-boro buat orang lain, buat jiwanya aja dia kagak mau. Yaitu rugi yang di dunia tuh jauh dari teman-teman. Rugi yang kedua adalah di dunia apa? Bahwa dia tuh akan terus banyak penyakitan, penderitaan, kesengsaraan.
Semuanya dia akan alami. Karena apa? Yang namanya orang berzakat fitrah itu menambah kesehatan, menambah kecantikan, menambah kekuatan iman. Ketika tidak mengeluarkan zakat, maka dalam kerugian dunia dia akan mengalami penderitaan yang sangat panjang. Itu ada dalam surat At-Taubah ayat 113. Ketika kita berzakat, orang yang menerima zakat kita akan mendoakan kita. Benar gak, Bu? Enak gak kalau didoain? Enak kan didoain apa disumpahin? Nah, makanya zakat itu jangan lupa, itu kerugian dunia, ya. Kalau kerugian akhirat jelas Allah tidak akan mencintainya. Karena apa? Orang ketika berzakat, cinta Allah datang kepadanya. Maka dia juga akan dicintai oleh makhluk yang ada di dunia. Dan hartanya ketika dia itu tidak mengeluarkan zakat akan melilitnya berupa ular akro. Itu dalam hadis Al-Bukhari dalam kitab Fathul Bari juz 3. Maka ketika orang tidak membayar zakatnya, akhirat akan memberikan azab yaitu berupa ular akro yang akan menyiksa dia dengan bisan yang sangat parah. Itu dalam hadis. Berani gak, Bu? Ular, Bu. Ibu sholat aja kalau ada kecoa lari, ya kan? Bisa batal. Nah, apalagi nih ngeliat kecoa, ya kan? Ngeliat kecoa apa ngeliat ibu enakan ngeliat mana? Ngeliat bunda dong ya, yang cantik jelita, ya kan? Dan yang kedua, maka ketika orang itu tidak berzakat, kerugian di akhirat adalah mendapatkan neraka hutoma. Dia pikir hartanya bisa membuat dia kekal. Emang dia bisa bayar sorga, Pak Ustadz? Emang kita bisa bayar sorga dengan uang? Ya nggak bisa lah. Masa ini bisa kan? Nggak mungkin lah ya, impossible ya kan? Nah, itu ada dalam surat apa namanya? Al-Humazah. Wailul likulli humazah alladzi jama'a mala wa addada yahsabu anna ahlada kalla la yumbazanna fil hutama. Dia pikir hartanya bisa membuat dia abadi, bisa membayar sorga. Kalla, nggak mungkin. Is never. Jadi mari kita bayar zakat biar tidak rugi dunia dan akhirat. Iya, Masya Allah. Betul. Udah bayar zakat belum, Pak Ustadz? Alhamdulillah. Insya Allah. Kalau saya di awal bagi-bagi sedekah, di pertengahan zakat, di akhirnya THR. Iya, itu harusnya keluarin ya. Jangan sampai lupa. Ini Masya Allah nih, luar biasa nih. Ini buat jamaah yang ada di studio juga, jamaah yang ada di rumah. Nih Alhamdulillah kita selalu menerima curhatan-curhatan dari jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah, yang masuk ke email kita, dan yang kita anggap penting dan segera harus diselesaikan, kita coba hubungi yang bersangkutan. Nah sekarang kita sudah berhubungan dengan yang bersangkutan, langsung aja kita coba sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Mbak wabarakatuh. curhatnya. Iya Ustadz, jadi itu saya punya suami, tapi suami saya itu mau punya istri kayak saya Pak Ustadz. Saya itu sampai sedih kadang sama suami saya. Awal pertengkaran cuma kadang karena itu aja Pak Ustadz. Jadi itu suami saya nggak pernah ajak saya kalau misalkan dia kumpul sama teman-temannya. Kalau lagi ada tur dari perusahaannya saya nggak pernah diajak. Pas ditanya kenapa, dia selalu bilang, saya tuh malu punya istri kayak kamu, jerawatan, mukanya hitam. Padahal tuh saya kadang udah memperbaiki diri gitu Pak Ustadz, saya suka nyadar diri, saya berpakaian rapi. Cuman kan cantik kadang butuh uang yang mahal ya Pak Ustadz, tapi dia yang nggak kasih ke saya gitu, saya juga suka bingung, saya sedih. Saya kadang ngerasa, saya harus gimana? Saya nggak bisa bahagiain suami saya. Menurut Pak Ustadz, bagaimana ya Pak Ustadz? Apakah saya merupakan istri yang gagal atau bagaimana ya Pak Ustadz? Iya Mbak. Jadi suami Mbak ini mau istrinya kelihatan cantik tapi nggak mau modalin gitu ya Mbak intinya ya. Tapi nuntut gitu ya. Pengen istrinya cantik nih, coba kita minta Ustadz Syam dulu dijawab. Silakan Ustadz Syam. Di surah An-Nisa ayat 34 Allah jelaskan fa in ata'anakum fala tabghu 'alaihinna sabila fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi ma hafizallah wallati takhafuna nushuzahunna fayudhuhunna wahjuruhunna fil madaj'i wadribuhun fa in ata'anakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Allah jelaskan bahwasanya sesungguhnya Allah inilah yang maha tinggi, yang maha menjudge, yang berhak menjudge orang lain bukan dari rupanya tapi dari takwanya. Kemudian Allah sebutkan fa in ata'anakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau istri kalian sudah
sudah berusaha menjadi istri yang salehah, sudah berusaha menuruti apa kata suaminya, sudah berusaha menuruti apa kata Allah, dan berusaha menuruti apa kata suaminya, maka bebaskanlah dia. Jangan kau cari-cari kesalahannya. Ini untuk suaminya. Tapi untuk mbaknya, ketika mengalami hal yang demikian, bersabarlah dan selalulah berusaha maksimal. Berusaha maksimal di mana nanti Allah yang membolak-balikkan hatinya suami. Doakan suami dan juga terus berusaha maksimal dan jangan pernah berputus asa. Mudah-mudahan suatu hari nanti suami akan menyesal dan melihat betapa cantiknya mbaknya. Masya Allah. Lagi ngapain sih suami malu-malu dipilih ya kan? Coba Ustadz Cecep ada mau tambahan nih, silakan. Suaminya mesti banyak ngaji bahwa jangan hanya fisik yang terlihat. Mungkin hitam wajahnya, tapi hatinya bagaikan permata. Dia akan memasukkan suami ke dalam surga. Dari Ustazah Lulung, silakan. Ya, kalau kita ngomongin masalah kesabaran, siapa sih yang nggak sabar menghadapi suami kayak gitu? Kalau misalnya dia nggak sabar, pasti mungkin dia udah berpisah, ya kan? Kenapa dia curhat sama kita? Karena dia kepengen pertahankannya. Nah, masalahnya suaminya ini harusnya istilah bahasanya emang dia doang yang merasa ganteng gitu. Hah? Terus istrinya jelek gitu, jerawatan. Kan dalam hadis sudah dibilang, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Ya kan? Allah tidak melihat rupamu. Allah tidak melihat ila ajsamikum kepada badanmu. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah melihat kepada hatimu. Biar cantik kalau judes apa juga yang mau. Ya kan? Kalau dia soleha ya kan? Betul. Apa harus malu? Nggak tahu gimana sih kalau malu. Mana coba deh suruh ngaji sama kita. Permisi Ustazah. Emosinya Ustazah tenang. Ini mungkin kita minta tanggapan dulu dari penelpon. Silakan Mbak. Iya, kan saya udah berusaha maksimal ya. Saya juga udah ngerasa saya udah mulai memperbaiki diri. Tapi bukannya kan suami istri itu harus saling menutupi kekurangan gitu ya Pak Ustadz? Ya Ustadz Maulana mungkin bisa dibantu. Gini, solusi yang paling tepat adalah perlihatkan kecantikan dari sisi yang lain. Ya, karena suami sedang ditutupi untuk melihat kecantikan dari sisi lain. Ada kecantikan yang Allah turunkan sejak lahir. Hidung, alhamdulillah, saya bersyukur dengan hidung saya. Kenapa? Walaupun ya gitu. Iya. Yang kedua, mohon maaf, ada kecantikan yang memang harus dirawat dan sebagainya. Mohon maaf, bukan masalah apanya, bersih itu luar biasa. Buat apa cantik kalau jorok, betul tidak? Jadi suami akan melihat, wah istriku memang tidak terlalu cantik, tapi dia orangnya bersih, telaten. Jadi dilihat dari sisi yang lain. Apalagi kalau baik, murah senyum. Buat apa lipstiknya mahal, bibirnya kayak Angelina Jolie. Tapi ya Allah, bibirnya bawel. Tapi yang lebih bagus adalah bibir yang luar biasa. Betul. Alhamdulillah. Ya. Tapi gini, jadi perlihatkan. Ustaz, tapi kalau saya agak curiga gini, karena mungkin kalau misalnya suami malu ini ada alasan lain mungkin bukan cuma karena wajahnya lah alasan, itu cuma bukan alasan takutnya. Ini sudah habis Ramadan, iya. Mentang-mentang besok mau lebaran. Enggak, ini kan kita kan cuma berasumsi lain Pak Ustaz. Takutnya nanti ada yang lain yang kelihatan lebih cantik dibanding suaminya, jadi ngeliat istri itu jelek terus gitu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, saya boleh nggak ikutan? Boleh. Saya sedih dengernya, dengar sesama wanita ya. Iya. Pikir kalau kecantikan di luar terus suami jelek-jelekin wanita walaupun gimana pun juga aku ngerasa sedih banget gitu. Kalau ini kan berbagi sesama wanita, cantik nggak mesti mahal. Kita bisa pakai natural yang kita bikin sendiri dari bahan-bahan dapur juga. Dan ya, tapi memang aku kan bukan expert, tapi mungkin ada informasi-informasi yang aku tahu. Kalau misalnya Mbak ada Instagram, nanti kita DM-an ya, message. Nanti message DM aku, nanti misalnya aku ada link apa nih yang buat dirawat, aku share ke Mbak gitu. Karena memang aku bukan expert, tapi misalnya kemarin aku ada masalah apa aku bisa sharing gitu. Masya Allah. Gitu ya, maaf ya aku kesel dengernya. Maaf ya, pasti dosa juga kalau kesel kan, harus sabar. Memang Mbak harus sabar. Saya juga tadi saya sebut gitu loh. Tepuk tangan dulu dong buat para narasumber kita. Karena Mbak, yang nanya ini adalah istri. Makanya yang kita minta adalah perbaikan dari istri. Kalau suami kan susah karena bukan suami yang nelpon. Iya benar. Mbak jelas ya Mbak ya. Nanti langsung DM-an aja sama Nadia Vega tuh diterima tuh nanti. Jangan lupa untuk mempercantik dirinya ya Mbak. Makasih banyak loh.
Iya, terima Sama-sama. kasih. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang nih buat jamaah yang di studio dan juga jamaah yang ada di rumah, kita lanjutkan lagi nih masih di tema kita hari ini. Sekarang kita mau dengar yang beda nih. Kalau tadi tausiah, sekarang orang-orang mau mintanya kisah dulu nih, biar lebih rileks. Langsung aja kalau gitu Pak Ustadz, kisah hikmah yang dibawakan oleh Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Silakan Pak Ustadz. Kisah ini mungkin mengagetkan buat kita. Siapa yang tidak kenal Abbas bin Abdul Muthalib? Siapa yang tidak kenal Khalid bin Walid? Pemimpin peperangan, pejuang Islam yang terkenal jihadnya luar biasa, panglima perang. Ternyata kedua sahabat yang sangat favorit terkenal ini, yang luar biasa kehebatannya, kebaikannya, Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi, Khalid bin Walid, sosok yang sangat hebat perjuangannya. Ternyata dua sahabat ini menolak untuk mengeluarkan zakat. Ibnu Jamil, sahabat yang tidak terlalu mungkin masyhur namanya, juga menolak mengeluarkan zakat. Tiga sahabat Nabi ini menolak mengeluarkan zakat. Suatu ketika Rasulullah SAW memerintahkan Sayyidina Umar bin Khattab untuk menagih zakat. Dari rumah ke rumah, Sayyidina Umar bin Khattab menagih zakat. Satu demi satu sahabat mengeluarkan zakat. Siapa yang meminta? Rasulullah. Kalau begitu, siapa yang menyuruhmu? Rasulullah. Mereka keluarkan zakatnya. Siapa yang menyuruhmu? Rasulullah. Mereka keluarkan. Tapi ternyata sesuatu yang mengherankan, mengagetkan. Ternyata paman Nabi sendiri tidak mau mengeluarkan zakat. Siapa yang minta? Siapa yang menyuruh? Rasulullah. Maaf, saya tidak akan keluarkan zakat saya. Khalid bin Walid pun berkata seperti itu. Siapa yang menyuruhmu? Siapa yang memerintahkanmu? Rasulullah. Oh tidak, saya tidak akan keluarkan zakatku. Ibnu Jamil juga demikian. Sementara yang lain, karisma Rasulullah terlihat. Sayyidina Umar kembali ke hadapan Rasulullah untuk melaporkan hasil zakat yang beliau peroleh. Kata Rasulullah, bagaimana? Udah semua nih, kecuali 3 orang ya Rasul. Dia enggak mengeluarkan zakat. Dia tidak mau mengeluarkan zakat. Siapa itu? Maaf ya Rasul, pamannya Rasul sendiri, Abbas bin Abdul Muthalib. Nabi tersenyum. Nah apa-apa, ketahuilah, aku sedang ada, pamanku itu aku ada tanggungan terhadap beliau. Aku yang jamin zakatnya selama 2 tahun. Enggak apa-apa. Sayyidina Abbas. Jadi kita tidak boleh berburuk sangka kalau ada orang tidak mengeluarkan zakat. Bisa jadi ada alasan tersendiri. Kadangkala ada orang miskin tidak keluarkan zakat karena orang kaya di sekitarnya tidak memberikan zakat padanya. Keluarkan zakat fitrahmu lebih awal Ramadan. Kenapa lebih awal? Bukannya akhir Ramadan lebih bagus? Ternyata di awal Ramadan supaya orang miskin juga ada kesempatan untuk mengeluarkan zakat. Kalau engkau keluarkan zakat di akhir-akhir, mana ada waktu orang miskin untuk mengeluarkan zakat fitrahnya juga. Makanya cepat. Nggak ada pahala, kurang pahalanya. Jangan berburuk sangka. Bisa jadi orang mengeluarkan zakatnya di awal supaya orang miskin pun bisa mengambil zakat itu, terus mengeluarkan zakat fitrahnya juga buat dirinya, buat anaknya. Yang kedua, Khalid bin Walid. Siapa yang tidak mengenal Khalid bin Walid? Dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Tertawalah Rasulullah. Bukankah Khalid bin Walid semua hartanya sudah diwakafkan untuk seluruhnya untuk agama Allah? Maka pantas beliau tidak akan mengeluarkan zakatnya. Mau ambil daripada apa lagi? Karena semua hartanya sudah diwakafkan. Kalau begitu, jangan pernah berburuk sangka kepada ambil zakat. Ambil zakat itu luar biasa. Kadang-kala orang cuma mengeluarkan zakatnya sendiri, dia datang kemana-mana. Sebaiknya engkau kumpulkan supaya meratakan taraf sosialnya.
Ini ke orang miskin, ini ke orang miskin itu, ini orang miskin. Jadi orang miskin ini lebih banyak. Sementara ada orang yang tidak kena, kasihan. Kalau engkau zakatkan itu ke amil zakatlah yang mengatur, meratakan dan menghilangkan sifat kesombongan kita, keangkuhan kita. Kalau perlu kita kasih ke amil zakat kasih orang, kita tidak tahu siapa yang dikasih. Tidak bersih, kita harus tahu. Jadi tidak ada merasa menghinakan orang. Aku kasih zakatku setiap tahun sama kamu, kau harus baik-baik sama saya ya. Kalau tidak kau baik-baik sama saya tidak akan kasih zakat lagi tahun depan. Kadang-kadang timbul kesombongan seperti itu kan. Dan yang ketiga, inilah yang dikena dalam kasus orang pelit, orang kikir, Ibnu Jamil. Inilah yang dimarahi oleh Rasulullah, ditegur oleh Rasulullah kekikirannya. Padahal dulu dia miskin, kemudian diberikan harta. Karena terlalu terbiasa dikasih. Jadi dia tidak ada belajaran untuk memberi dan memberi. Ayo, jangan berkata aku miskin sehingga aku tidak keluarkan zakat. Kita mungkin pernah ingat sosok pemulung sampai menabung uang untuk kurban. Ada orang yang mengumpulkan uang untuk apa? Untuk bisa bersedekah kepada orang lain. Padahal dia sendiri tidak sanggup. Dia sendiri miskin tapi dia masih sempat mengeluarkan zakat. Jangan angkat tangan untuk jadi mengemis, tapi balikkan tangan untuk memberi. Zakat, keluarkan zakat kita. Karena zakat pembersih harta kita, pembersih jiwa kita, itu zakat fitrah. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tepuk tangan untuk Ustaz Maulana Ustaz. Makasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan apa yang dibawakan tadi bisa menjadi hikmah buat kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita lanjutkan lagi buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah yang sudah memegang Al-Qurannya. Sekarang langsung dibuka surah Al-Imrannya ayat 25 sampai dengan 26. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Yuk Baca Al-Quran. Ustaz Syam, kami mohon waktunya untuk bisa memimpin pembacaan ayat suci Al-Quran. Silakan. Siap, terima kasih Mas Fadli. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita buka Al-Quran kita surah Ali Imran ayat 25 ya Bu ya. Ayat 25 surah Ali Imran, awalan ayatnya fa kaifa idza jama'nahum, fa kaifa. Jadi kalau udah ketemu fa kaifa itu ayat 25 Bu. Sudah ketemu Bu? Ayatnya 25. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء
الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, jamaah yang ada di studio, jamaah yang ada di rumah, insyaallah setelah ini kita akan lanjutkan lagi bacaan Al-Quran kita di surah Ali Imran ayat 27 sampai juga dengan ayat 28. Dan masih banyak lagi ilmu yang akan kita dapatkan dari tema kita hari ini. Makanya tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di Islam itu indah. Kembali kita buka Al-Qur'an kita di surah Ali Imran ayat 27. Buat jemaah yang baru bergabung silahkan dibuka Al-Qur'annya surah Ali Imran ayat 27. Tulijul laila fin nahari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وإلى الله المصير صدق الله العظيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأهل سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
Allahumma barik lana fi syahri Ramadan bisihhatin wa afiyatin wa rizqi wasi'atin bitilawatil Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita bacakan surah Ali Imran ayat 25, 26, 27, 28. Ada yang sering kita baca menjadi wirid setelah salat ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' ila akhiril ayat. Ila akhir ayat 26 sampai dengan ayat 27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka. Katakanlah bahwasanya Allah ini raja. Allah ini adalah pemilik. Allah lah pemilik dunia ini. Allah lah pemilik semuanya. Allah lah penguasa semesta. Dan Allah jelaskan, mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Kalau Allah pemilik, Allah juga yang berhak membuat seseorang menjadi kaya, tapi Allah juga yang berhak membuat seseorang menjadi miskin. Seberapapun usaha kita, kalau memang Allah takdirkan menjadi orang yang tidak berkecukupan atau orang yang miskin, maka segitulah takdir kita, karena itulah yang terbaik dari Allah. Tapi bagaimanapun seseorang berdoa kepada Allah, dia meminta, ya Allah berikan aku kekayaan, tapi kata Allah dia tidak cocok untuk menjadi orang kaya karena zakatnya pun tidak bagus sama orang lain, maka Allah tidak berikan kekayaan tersebut. Lihat, ada yang sangat indah dari bahasa Allah di sini. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Allah angkat derajat seseorang, tapi di sisi lain Allah bisa jatuhkan juga. Dengan seketika dia bisa angkat derajatnya orang yang terhina di mata manusia. Mungkin kita katakan, oh dia penerima zakat, oh dasar orang miskin, atau kita merasa ada kesombongan dalam diri kita. Mungkin kita tidak katakan langsung, tapi kita menyombongkan diri di hadapan orang lain. Allah bisa angkat derajat dia dengan seketika, dan Allah juga bisa jatuhkan derajat kita dengan seketika. Makanya tidak ada yang pantas untuk kita sombongkan. Mau itu harta, mau itu rupa, mau itu apa saja yang Allah berikan kepada kita, tidak ada satupun yang patut kita sombongkan. Kenapa? Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang memiliki segala sesuatunya. Allah yang menguasai segala sesuatu. Mungkin hari ini kita merasa lebih baik daripada orang lain, tapi bisa jadi suatu hari nanti roda pasti berputar. Orang yang mungkin kita anggap hina sekarang nanti berada di atas kita. Kalau dulu kita pernah sombong sama dia, kalau sekarang kita sombong sama dia, mungkin bisa jadi nanti kita akan mendapatkan balasannya. Na'udzubillahi min dzalik. Shadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Alhamdulillah ya. Tadi kita sudah membacakan ayat suci Al-Quran surah Ali Imran dari 25 sampai dengan 28. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan tadi Allah berikan pahala yang luar biasa buat kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita coba kasih kesempatan nih sama jamaah yang ada di studio dulu, sebelum nanti dilanjutkan tausiah kembali oleh narasumber. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari jamaah yang ada di studio. Silakan yang mau bertanya angkat tangannya. Ayo ibu, bapak, sebentar. Yang mana? Oh ini, sebelah sini dulu ya ibu. Silakan, mohon izin. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulaika Masri dari Taklim Ngobras, ngobrol bareng Al-Quran dan Sunnah. Pimpinan Ustazah Lulung. Iya Pak Ustadz, saya mau nanya, bagaimana cara zakat fitrah yang benar? Harus dengan beras atau bisa diganti dengan uang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ibu. Langsung dijawab mungkin Ustaz. Kalau membicarakan yang mana baik, dasarnya adalah yang engkau makan. Yang kita makan adalah makanan pokok kita. Jadi kalau kita beras, berarti beras. Kalau gandum, ya gandum. Kalau ditanya, mohon maaf, ini aku jujur ya. Kalau aku ditanya, yang mana bagus, beras atau uang? Saya jawab beras. Kenapa beras? Kalau beras, kecil kemungkinan terjadi penyimpangan. Kalau uang, dikhawatirkan masuk di kantong untuk digunakan yang lain. Padahal kalau zakat fitrah itu dari jiwa ke jiwa. Dari jiwa ke jiwa. Jadi itu proses untuk mana baik mana tidaknya. Karena yang diminta adalah tapi kalau mungkin pemanfaatan, bisa jadi orang miskin langsung pakai uang. Dan bisa lebih simpel. Uang kan nggak berat dibawanya lebih gitu ya. simpel.
Ustaz Cecep mau ditambahkan, boleh. Tapi silakan. jangan lupa ini ada 4 imam yang berpendapat ya. 3 imam yaitu Syam, Syafi'i, Ahmad dan Maliki. Itu tidak membolehkan pakai uang. Ya. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Nabi, kunna nu'tiha fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam so'an min to'am, so'an min tamar, so'an min syair, so'an min zabib. Jadi pada zaman Nabi itu pakai kurma, pakai makanan pokok, tidak pakai uang. Padahal waktu itu sudah ada alat tukar uang. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, dengan faktor istihsan, kenapa Nabi pada waktu itu tidak pakai uang? Karena memang efektifnya pakai makanan waktu itu gitu kan. Seperti zaman sekarang aja kadang-kadang ada di daerah kampung tuh nggak bayar pakai uang gitu, Yeah. kadang pakai bahan makanan pokok. Betul. Nah itu, jadi makanya itu menurut Abu Hanifah. Yeah. Jadi mana yang lebih baik? Ya makanan. Makanan lebih Yaitu baik. beras. Bukan berarti tapi uang juga tidak boleh gitu ya. Tapi boleh, tapi sebaiknya kalau bisa berupa beras yang kita makan ya. Kebiasaan kalau misalnya makannya kurma tiap hari, kasihnya kurma gitu ya, kurang lebih Ustadz ya. Jadi tergantung kebiasaan kita gitu Kalau ya. di daerah saya, Hmm. itu beras disimpan 4 liter. Sebenarnya kan wajibnya 3,5 liter. 3,5 liter. Tapi sebaiknya 4 liter. Kenapa 4 liter? Dikhawatirkan kalau 3,5 liter nanti tumpah-tumpah sehingga berkurang. bener. Jadi sebaiknya 4 liter. Dan itu disimpan terus dijujung, dikasih Ditaruh di atas di pot. atas. Saking dimuliakan. Bukan anak kecil, ini zakat fitrah aku. Enggak. Sebaiknya orang tua karena ada ijab kabulnya. Masya Allah, ini biar makin jelas lagi nih ya. Langsung kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana tentang bagaimana caranya menanamkan kewajiban zakat fitrah kepada orang-orang yang enggan berzakat fitrah. Dan dilanjutkan ada tausiah dari Ustadz Cecep tentang bagaimana caranya agar zakat fitrah bisa membuat hati tenang di hari Lebaran. Untuk itu langsung yang pertama, mohon izin Ustadz Maulana, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ingatkan, sampaikan, minta. Ingatkan, sampaikan, minta atau tagih. Proses-proses ini ingatkan lewat dakwah, sampaikan lewat dakwah, ingatkan lewat tausiah, ingatkan lewat praktek. Kenapa zakat diperlihatkan sementara sedekah disembunyikan? Zakat harus diperlihatkan. Kenapa zakat diperlihatkan? Untuk menenggelamkan buruk sangkanya orang bahwa dia kikir. Oh dia pelit, nggak pernah zakat. Oh zakat tapi disembunyikan, berarti menghilangkan. Sebaiknya diperlihatkan untuk menghilangkan ibaratnya mohon maaf buruk sangkanya orang. Sementara untuk menyadarkan orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, maka berikan ancamannya, bahayanya. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diperangi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dimarahi kalau perlu. Iya. Inilah yang dilakukan. Ancaman-ancaman ini harus disampaikan. Bahayanya orang tidak mengeluarkan zakat, zakatnya itu akan dikalungkan. Apalagi zakat fitrah, terkatung-katung amalnya di Ramadan, tidak nyampe ke langit karena tidak didorong oleh zakat fitrah. Dia ngaji, dia tarawih, dia puasa, dia amal-amal ibadah di bulan Ramadan. Tapi karena dia tidak keluar zakat fitrah, itu bahaya amalnya, tidak naik ke atas. Pendorongnya adalah zakat fitrah. Dan zakat fitrah juga untuk menghilangkan amalan sia-sia. Ngomongin ngomong-ngomong, ayo ini kan bukan ghibah, tapi harusnya kau zikir. Itu perbuatan sia-sia yang kau lakukan akan ditutupi, ditambal dengan adanya zakat fitrah. Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah sebenarnya dia sendiri yang rugi. Ada orang kaya, aku kan orang kaya banyak uang, bisa nggak zakat fitrah saya jangan 4 liter 4 ton. Tidak masalah. Bikin aja, terus bagi-bagikan orang supaya orang bisa pakai. Aku bikin 10 kantong, 100 kantong yang 4 liter supaya saya bisa, kau pakai ini untuk zakat fitrah. Kau ini buat zakat fitrah, kan membantu orang. Sekalipun wajibnya kita cuma 4 liter, tapi kita bikin 100 bungkus, tapi 1 bungkus itu dibagi-bagiin sama tetangga-tetangga. Berapa pembantu? Berapa anakmu? 5. Ini ada 5 kantong. Pakai buat zakat fitrah. Itu jauh lebih bagus. Ternyata untuk menyadarkan orang pelit yang tidak mau mengeluarkan zakat fitrah, imbau mereka dengan memperlihatkan praktek. Makanya tidak ada salahnya. Ada namanya panitia amil zakat di masjid-masjid.
supaya diingatkan. Kalau perlu takbiran masih diingatkan lagi. Ayo kepada semua yang belum zakat fitrah deh. Bahkan sebelum salat Id diumumkan lagi. Senantiasa diingatkan orang-orang. Dan ingat, proses seperti ini menggugah orang, ambil sejadah. Terus duduk. Terus bawa zakat fitrah. Ini saya terima, saya niatkan keluarkan zakat fitrahku tahun ini karena Allah. Saya terima zakat fitrahmu tahun ini karena Allah. Harus ada kata-kata seperti itu. Bukan langsung dikasih anak-anak kecil, dibawa aja, tidak. Ini kewajiban loh. Ada syaratnya, harus ada ijab kabulnya terima. Saya niatkan keluarkan zakat fitrahnya anakku yang namanya ini karena Allah tahun ini karena Allah. Saya terima zakat fitrahnya anakmu yang namanya ini tahun ini. Saya terima keluarkan. Jadi ada proses. Kemudian Al-Fatihah, kemudian bersujud syukur. Mudah-mudahan ini bukan zakat fitrahku yang terakhir. Berikanlah aku rezeki agar aku bisa keluarkan zakat fitrah tahun depan. Jadi adanya ritual-ritual itu walaupun tidak pernah diajarkan, tapi sebaiknya ada seperti itu menggugah hati orang. Bagus ya. Makanya ada namanya pengelolaan. Makanya alhamdulillah terima kasih banyak tahun ini sudah ada undang-undangnya, bahkan disampaikan kepada seluruh pengurus masjid untuk melaporkan di Departemen Agama. Alhamdulillah. Bagaimanakah caranya agar zakat fitrah kita membuat tenang? Yang pertama adalah kita memiliki pengenalan waktu, ukuran, dan cara mengeluarkan zakat fitrah. Ada yang dinamakan waktu mubah atau waktu boleh, yaitu dari awal Ramadan sampai akhir. Ada yang dinamakan waktu wajib, yaitu di waktu buka puasa terakhir, matahari terbenam sampai sebelum sholat Id. Ada yang namanya waktu lebih afdol. Waktu lebih afdol adalah lebih baik, yaitu selesai sholat subuh sampai sebelum sholat Id pada 1 Syawal. Kemudian ada lagi adalah waktu yang haram. Adalah waktu yang tidak boleh, dalam artian kalau dia mengeluarkan zakat fitrah, waktu itu hanya dicatat sebagai sedekah saja karena sudah habis waktunya. Ini menurut mazhab Syafi'i, yaitu selesai atau setelah sholat Idul Fitri. Yang kedua adalah pengenalan dari cara ijab kabul. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an lillahi ta'ala. Kemudian bagi para mustahik yang menerima, ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Luar biasa kalau kita memiliki pengetahuan seperti ini. Dan yang terakhir, tidak boleh kita lupa, kita harus mengingat reward dan punishment. Bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah, Allah akan memberikan kepada dia reward, yaitu berupa surga. Maaf, bagi yang tidak mengeluarkan zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah, maka dia akan diancam menjadi orang yang tidak beragama. Banyak orang yang mengaku dirinya beragama, tetapi dicatat tidak beragama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu, orang yang mendustakan agama, mengaku beragama, tapi Allah mencatat dia tidak beragama, adalah orang yang menghardik anak-anak yatim, tidak mendorong memberi makan orang-orang miskin. Celakalah orang yang sholat, orang yang lalai dengan sholatnya, orang yang ingin mendapat pujian dari manusia, dan orang yang tidak mau memberikan bantuan kepada sesama. Zakat fitrah adalah bukti kepedulian sosial. Zakat fitrah adalah bukti bahwa kita akan mendapatkan reward yang luar biasa, yaitu surga dari Allah. Mudah-mudahan Allah menerima zakat fitrah kita nanti. Saudara-saudara, maka ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, orang yang banyak mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat, dan orang yang mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Di sana disebutkan 4 orang yang beruntung. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya,
Dengan cara apa dia mengeluarkan zakat fitrah? Sungguh beruntung orang yang mengeluarkan zakat malnya. Hartanya bersih, dirinya bersih, maka dia menghadap Allah dalam keadaan bersih, suci. Masuklah kamu ke pintu surga. Orang yang banyak mengingat nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat nama Allah, kita terus bertakbir kepada Allah. Air matanya berderai mengingat dosa dan kesalahannya. Dia mengingat maksiat yang dulu dia lakukannya. Beristighfarlah kepada Allah. Ketika dia keluarkan zakat fitrah, Allah ampuni dosa-dosanya. Bersih, suci. Ketika dia kembali kepada Allah, dia akan memasuki pintu surga yang didamba-dambakannya. Dan dia sholat Idul Fitri. Selesailah dia hubungan dengan Allah. Allah maafkan semua. Tapi belum selesai. Kita berkeliling minta maaf kepada sanak pemilik kita. Kita minta maaf kepada saudara kita. Kita dekati ibu kita, wanita mulia yang luar biasa. Ibu yang telah melahirkan kita, membesarkan kita. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur orang tua kita, sehingga kita masih punya kesempatan membahagiakannya dengan memberangkatkannya ke tanah suci. Terima kasih. Tetap ceria-ceria pas. Jadi gini, buat kita semua yang akan melaksanakan pengeluaran zakat fitrah, tidak ada salahnya kita panggil ustadz untuk sekeluarga kita dikumpulin. Panggil ustadz, tolong ustadz, kita serah terima dong, dijak kabulkan, saya keluarkan, niatkan keluarkan zakat fitrah anak-anakku ini. Kemudian ustadz itu bacain, habis itu dibagikan kepada orang miskin yang kemungkinan besar, mohon maaf, bukan menyepelekan mereka, dikhawatirkan jangan sampai mereka menerima tapi tidak baca. Betul. Jadi sebaiknya kita minta orang untuk serah terimakan. Betul. Contoh, Ustaz Sam datang ke rumah saya ya, anak-anakku mau keluarkan zakat fitrah, ada sekitar 20 orang keluarga saya mau keluarkan, maka saya serah terima sama Ustaz Sam. Habis itu saya kasih 1 jatah buat Ustaz Sam, baru pergi. Kemudian saya nanti tinggal bagi-bagiin. Jadi orang miskin tinggal terima. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita mendengarkan tausiah dari para narasumber kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para narasumber kita, Ustadz Maulana, Ustadz Cece, Ustadz Zalulung dan juga Ustadz Syam, bisa dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sekali lagi buat Nadia Vega. Nadia boleh maju ke depan sama-sama kita. Terima kasih banyak juga buat semua jamaah yang sudah hadir di studio. Terima kasih banyak juga buat jamaah yang ada di rumah. Jangan lupa besok kita masih ada menemani Anda sebelum sholat Id ya. Insya Allah jam 5 pagi kita tetap tayang, tetap tampil di semuanya. Nah, akhirnya saya Fadli mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.